Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak peserta pelatihan. Bagaimana, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan di sesi pagi ini kita selalu dalam lindungan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita di dalam kepelatihan. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita semangat untuk memberikan semangat. Maka mari kita mulai bernyanyi. Saya berikan contoh nyanyiannya mudah saja, nyanyian anak-anak yang mudah-mudahan akan memberikan semangat pada kita karena posisi kita berada saling berjauhan. Seperti anak-anak pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sekolah senang, di rumah senang, di tempat kerja kita paling senang. Ya. Coba Bapak-bapak sekali saja atau 2 kali atau 3 kali. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, tempat tugas paling Terima kasih. Tolong ditayangkan materi kita yang akan kita sampaikan. Oke, Pak, siap. Bapak-bapak, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan perangkat ajar, di mana sebelum lanjut Pak, di mana sebelum kita ke materi pada agenda belajar hari ini, maka kita akan bicara masalah alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks modular. Selanjutnya Pak, ini juga kemarin kita sama-sama tahu, tapi marilah kita lihat kembali apakah Bapak atau Ibu masih mengingat profil belajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Masih, Pak. Kita tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 kalau nggak salah ya. Ya. Ada 6. Apa saja masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada 6. Nah, itu yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Pengantar. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakteristik
sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P3. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Selanjutnya, dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Lanjut, alur tujuan pembelajaran. Agenda sesi yang pertama adalah konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Saat ini kita akan belajar tentang, lanjut Pak. Saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Lanjut. Secara umum, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang kita kenal dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, dulu ketika kita masih menggunakan kurikulum yang lalu atau kurikulum 13, kita kenal dengan KI dan KD. KI itu adalah dan KD adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Nah, ini yang kita kenal dengan capaian pembelajaran di dalam kurikulum sekarang ini. Ini kita sama tahu bahwa capaian pembelajaran ini dirumuskan oleh pemerintah. Yang merumuskan adalah pemerintah, bukan kita, tetapi pemerintah. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathways menuju CP atau capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Itu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen yang mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Lanjut, Pak. Dari pembelajaran sebelumnya, yang menjadi pengertian dan istilah di bawah ini adalah capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran.
konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan SMA. Fase tersebut adalah fase A untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, fase D untuk kelas 7 dan 9 di SMP, fase E untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Alur pembelajaran atau AP. Yang dimaksud dengan alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Sejak awal hingga akhir setiap fase di suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan pembelajaran dari waktu ke waktu. Catatan yang penting diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten itu adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Variasi itu adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Alurnya maka fase A dimulai dari kelas 1. Tujuan pembelajaran 1.1. Tujuan pembelajaran 1.2. Tujuan pembelajaran 1.3. Tujuan pembelajaran 1.4. Tujuan pembelajaran 2.1 sampai dengan fase A berakhir di kelas 2. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir di fase A. Lanjut, Pak. Contoh alur pembelajaran. Bahasa Indonesia fase E kelas 10. Fase E itu untuk kelas berapa, Pak? Untuk SMP ya? SMP.
bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran atau CP. Pelajar memahami ide pokok dan ide perinci secara mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan. Menjelaskannya kembali, menganalisisnya, serta menyampaikan pendapatnya menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelajar juga membaca dengan fasih dan memahami kata-kata baru dalam konteks yang spesifik, serta mengenali akurasi informasi dalam bacaan. Pelajar menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari bacaan. Tujuan pembelajaran kelas 10.1. Pelajar menemukan ide pokok dan ide perinci serta penjelasan kembali isi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak diskusi dan paparan lisan orang lain terkait dengan topik yang dikenali. Tujuan pembelajaran kelas 10.2. Pelajar mengidentifikasi dan menjelaskan arti kata-kata jarang muncul, low frequency words, dan kata-kata baru dalam bacaan, serta menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks yang spesifik yang dikenali. Dan seterusnya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ya, perlu kami ulangi kembali bahwasanya pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 yang tidak terpisahkan, yang perlu kita pahami oleh kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Dan yang perlu kita ketahui, profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Selanjutnya, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar suatu mata pelajaran. Yaitu yang pertama adalah penyusunan alur tujuan pembelajaran dan yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Kemudian yang perlu kita ketahui, ya, konsep alur tujuan pembelajaran adalah capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Itu Bapak dan Ibu yang perlu kita pedomani di dalam rangka melaksanakan proses kegiatan nanti belajar mengajar di sekolah, keterkaitannya dengan tupoksi kita sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas untuk menyampaikan kepada guru bahwasanya konsep-konsep pembelajaran yang alur-alur pembelajaran yang perlu kita laksanakan. Kiranya waktu jualah yang menentukan. Saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita. Lain kali nanti bisa sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.